Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan berdiskusi tentang kinematika dan dinamika 2 dan 3 dimensi pada sistem koordinat Kartesian. Nah, seperti sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalau sudah berbicara gerak dalam bidang, maka harus terbedakan bidangnya bidang yang mana. Ya. Kalau bidangnya bidang datar, maka itu termasuk dalam bidang yang kita selesaikan permasalahannya menggunakan sistem koordinat Kartesian. Dan begitu juga untuk ruang, ya. Kalau sudah membicarakan gerak benda di dalam ruang, maka gerak benda tersebut sebetulnya bisa saja kita selesaikan dengan sistem koordinat Kartesian, sistem koordinat bulat maupun sistem koordinat silindris. Namun kali ini kita akan membahas gerak benda dalam ruang atau gerak 3 dimensi itu juga dalam sistem koordinat Kartesian. Jadi pada hari ini topik kita adalah kinematika dan dinamika partikel 2 dan 3 dimensi pada sistem koordinat Kartesian. Ya. Dengan bahasan kita kinematikanya 2 dan 3 dimensi, dinamikanya juga 2 dan 3 dimensi. Lalu kalau kita perhatikan, ya, gerak partikel 2 dimensi itu artinya gerak pada bidang. Di dalam sistem koordinat, bidang itu bisa dibentuk oleh X dan Y, X dan Z, atau Y dan Z. Jadi ada 3, ya. Ada 3 bidang dalam sistem koordinat Kartesian yang semuanya itu adalah bidang datar. Kalau kita memandang sebuah kotak, maka kotak tersebut ada bidang atas, ada bidang bawah. Bidang tersebut dibentuk oleh sistem koordinat X dan Y, ya, pada sistem koordinat Kartesian. Lalu ada sisi samping kiri dan samping kanan. Jadi kalau kita hadapkan kotak itu, kita pandang dari depan, maka sisi kiri dan kanan itu dibentuk oleh bidang XZ. Nah, sedangkan sisi kanan dan belakang dibentuk oleh Y dan Z. Ya. Nah, mari kita lihat lebih ini dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram, ya. Dinamika maupun kinematika itu tetap sama, ya. Perbedaannya seperti gerak 1 dimensi, ya. Jadi kalau kinematika hanya membahas tentang perpindahan, kecepatan dan percepatan. Sedangkan pada dinamika partikel baik 2 maupun 3 dimensi, besaran fisis gerak yang kita bahas lebih komplit. Di samping 3 besaran pertama tadi, ada juga besaran gaya, momentum, usaha, energi, daya, ya, itu semuanya dibahas. Jadi ada tambahan besaran fisisnya. Nah, pada sistem koordinat Kartesian, coba Ananda perhatikan, ke arah sumbu X kita beri nama vektor satuan I. Ke arah sumbu Y kita beri nama
vektor satuan J ke arah sumbu Z vektor satuan K. Jadi vektor R, ya, coba perhatikan kursor Ibu, vektor R, vektor A bisa kita urai dalam sistem koordinat kartesian menjadi AX, AY, dan AZ. Jadi kita proyeksikan dulu vektor A ini ke bidang XY. Ya, ini hasil proyeksinya. Ya, proyeksi vektor A ke bidang XY, ini hasilnya. Lalu dari proyeksi tersebut kita bisa mengurai komponennya menjadi X dan Y. Ya, komponen X ini dia dan komponen Y. Ya, begitu secara grafik. Nah, jadi vektor A ini bisa jadi ini percepatan, bisa jadi ini perpindahan, bisa jadi ini kecepatan, gaya, momentum, dan sebagainya. Ya. Sekarang apabila kita menyatakan perpindahan dalam sistem koordinat dua dimensi, maka kita bisa tulisnya sebagai L, vektor L ya, vektor L karena perbedaan vektor ya. L sama dengan ILX plus JLY. Dan DL tentunya IDLX plus JDLY. Ingat bahwa LX tidak selalu sama dengan X. Ya, LX tidak selalu sama dengan X. Dan LY tidak selalu sama dengan Y. Bisa jadi LX itu adalah 3 sin theta umpamanya. LY itu 2x kuadrat Z umpamanya. Nah, jadi dia merupakan suatu fungsi vektor. Ya, bisa jadi dia fungsi X, Y, atau Z, bisa jadi dia fungsi waktu. Sehingga bisa saja LX ini kita tulis sebagai fungsi X, Y, Z, dan T. Bisa saja dia hanya fungsi X. Bisa saja hanya fungsi X dan T. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sedangkan pada sistem koordinat kartesian, secara umum, vektor 3 dimensi itu kita tulis namanya L, ya, vektor L. Maka vektor L itu kita urai dalam 3 komponen ke arah I, J, dan K, sehingga vektor L itu kita tulis sama dengan ILX plus JLY plus KLZ. Dan tentunya otomatis DL itu adalah IDLX, JDLY, dan KDLZ. Ya. Nah, coba perhatikan yang berikutnya. Kita masuk pada kinematika dulu. Ya. Kinematika 2 dan 3 dimensi. Ya. Untuk perpindahan 2 dimensi bisa kita tulis sebagai X sebagai fungsi X, Y, dan T. Maka komponennya kita tulis sebagai IXT plus JYT. Ya. Dan ya, kecepatan bisa kita tulis komponennya sebagai IVXT plus JVYT. Oke. Ya. Nah, kembali kita pada hubungan antara perpindahan dan kecepatan. Bahwa apabila dalam suatu kasus kita diberikan ya kecepatan, maka kita bisa mendapatkan perpindahan sebagai integral dari kecepatan. Ya, perpindahan itu integral kecepatan terhadap waktu. Ya, sehingga perpindahan juga bisa kita tulis sebagai
integral ya I integral Vx dt plus J integral Vy dt. Ya. Dan kita tahu bahwa percepatan ya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu atau perpindahan terhadap waktu, maka apabila kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu, maka percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Sehingga kita bisa menulis percepatan itu sebagai fungsi X, Y, dan T. Ya, dengan komponen I dvx dt plus J dvy dt. Jadi kalau dihubungkan dengan kecepatan, maka A itu sebagai turunan pertama dari kecepatan. Ya. Lalu kalau pada suatu kasus kita diberikan percepatan, maka kita bisa mendapatkan kecepatan dengan cara mengintegralkan. Ya, integral A dt. Ya, maka karena ada dua komponen dalam gerak dua dimensi ini, maka kita menulisnya sebagai integral AX dt plus integral AY dt, masing-masing dengan vektor satuannya. Oke. Nah, kalau pada dinamika partikel, di samping tiga besaran ini, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan, ada besaran lain, ya seperti Ibu sampaikan tadi ya. Besaran lainnya itu yang pertama yang terkait langsung adalah gaya. Ya, kita punya hubungan ya antara gaya dan perubahan momentum. Ini yang sesuai dengan hukum Newton kedua ya. Hukum kedua Newton tentang gerak. Bahwa gaya ya, besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Ya. Nah, dalam dua dimensi kita menulisnya sebagai F sama dengan I dpx dt plus J dpy dt. Karena momentum kita tulis sebagai hasil kali massa dengan kecepatan, dengan menganggap bahwa selama bergerak tidak terjadi perubahan massa, maka massa bisa kita keluarkan dari tanda turunan atau diferensial. Sehingga kita menulisnya M kali I dvx dt plus J dvy dt. Ya. Oke ya. Nah, karena kecepatan tadi merupakan turunan pertama dari perpindahan, maka gaya bisa juga kita tulis sebagai turunan kedua dari perpindahan. Ya. Jadi kalau turunan pertama perpindahan terhadap waktu, maka turunan kedua perpindahan terhadap waktu itu adalah percepatan. Ya. Secara matematis kita tulis ya M kali I ddt dari dx dt ya, ditambah J ddy dari dy dt. Jadi diturunkan dulu Y terhadap T, setelah diturunkan terhadap T turunkan sekali lagi. Sorry, ini ada kesalahan ya.
Ini dt sebetulnya ya. ddt dari dy dt. Oke. Nah, apabila selama selang waktu tertentu, misalnya dari T0 menjadi T, terjadi perubahan momentum sebesar delta V, maka kita bisa menuliskannya secara matematis. Perubahan momentum pada benda yang bergerak di dalam bidang, kita tulis sebagai I delta PX plus J delta PY. Ya. Ini untuk perubahan momentum. Nah, kita bisa menghitung perubahan momentum itu dari gaya. Jadi kalau pada satu kasus kita diberikan resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka tadi kita punya hubungan bahwa resultan gaya itu sama dengan perubahan momentum. Sehingga kalau kita akan menentukan gaya dari perubahan momentum melalui bantuan hitung diferensial. Sebaliknya, apabila yang diketahui itu adalah perubahan momentum, ya, apabila yang diketahui itu adalah gaya, maka kita bisa mendapatkan perubahan momentum dengan cara mengintegralkan gaya terhadap waktu. Ya, nah, jadi kebalikan ya, kalau tadi integral dari momentum ke gaya, maka dari gaya ke momentum kita integralkan. Ya, jadi integral dari waktu T0 ke T, karena kita ingin melihat perubahan ya, perubahan momentum ya, maka kita tulis sebagai integral T0 sampai T I F X T plus J F Y T dt. Ya, karena ada dua komponen. Nah, karena massa kita anggap konstan, maka dia kita integralkan AX dan AY-nya saja terhadap waktu. Ya. Nah, kembali harus kita ingat hubungan antara gaya dengan usaha. Bahwa apabila ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dilakukan usaha. Karena sudah merubah posisi benda tersebut. Ya. Jadi kalau umpamanya ya diberikan ke gaya pada sebuah benda, resultan gayanya itu tidak mampu merubah posisi, berarti terhadap benda belum dilakukan usaha. Ya. Nah, apabila sudah berhasil resultan gaya tersebut melakukan perpindahan terhadap benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut kita tulis ya, ingat ya, ada satu dimensi integral f dot dl. Ya, f dot dl, dl itu kan I dx plus j dy. Sehingga yang ada kan hasil kali dot antara komponen I pada F dan komponen I pada L. Komponen J pada F dan komponen J pada DL. Nah, sehingga ya kita menulisnya tanpa vektor karena hasil kali dot itu kan skalar ya. Fx integral Fx dx plus integral Fy dy. Ya. Kita integralkan terhadap X dan Y. Nah, karena X dan Y ini sebagai fungsi dari waktu, maka kita bisa menulisnya dalam bentuk integral Fx Vx plus Fy Vy dt. Jadi kita bisa mengintegralkannya terhadap waktu
dengan mengganti dx itu dengan vx dx, dy kita ganti, sorry, dx kita ganti dengan vx dt, dan dy kita ganti dengan vy dt. Nah, coba Ananda perhatikan ini ya. fx dx fy dy. Ya, kita integralkan terhadap waktu. Maka ya, maka yang dalam kurung ini tidak lain adalah daya. Ya, ini tidak lain adalah daya. Ya, sehingga daya ya yang memindahkan posisi benda ya kita simbolkan dengan P besar karena singkatan dari power ya. Itu sama dengan F dot P. Nah, kalau orang Sunda nggak bisa membedakan ini ya, tapi coba belajar sekarang. P sama dengan F dot V ya, F dot V ya. Jadi sama dengan dWdt. Jadi kalau umpamanya W adalah ya F dot dl, maka dWdt adalah F dot dl dt. Ya. Ya, Ibu ulangi. Apabila dw sama dengan F dot dl, maka dWdt adalah F dot dl dt. Ya. Berarti dl bisa kita ganti dengan vdt. Nah, karena sama-sama ada dt, jadi bisa kita tulis ya. dl dt menghasilkan ini ya. Coba dibuktikan nanti ya. Dan coba Ananda perhatikan ini ya. Bahwa F ini Fx ya. Ibu tulis sedikit. Ibu stop dulu ini sebentar. Ya. Tadi ya, kita menuliskan bahwa dw sama dengan F dot dl ya. F dot dl ya. F dot dl ya. Nah, atau dw sama dengan F itu kan MA ya. M
ya. M A ya. MA dot DL. DL itu bisa kita tulis sebagai V DT. Ya. Sebagai VDT. Ya. Ya. Ibu ulangi kembali. Karena DW adalah F.dl, maka DW bisa kita tulis sebagai MA VDT. A ya, A tidak lain ya, DVDT. Sehingga DW bisa juga kita tulis sebagai M ya, DVDT dot ya, VDT dot VDT. Nah, coba Anda perhatikan ini. Ini ada DT di pembilang, ada DT di penyebut. Jadi kalau kita, bukan kita bagi ya Nanda ya, tapi kalau satu sisi dia kita integralkan terhadap T, sisi lain kita diferensialkan, jadi ini jadi tanpa operasi ya. Jadi bisa langsung kita tulis sebagai M dV kali V. Atau sama dengan M P ya, P dV ya. MVD MVDV. Nah, ini Dewi ya. Kalau ini Dewi berarti W sama dengan integral DW. Benar tidak? DW integral W. Integral DW. Tentu sama dengan integral ya. M-nya boleh kita bawa keluar. M integral P dV. P dot dV. Nah, ini tentu bisa jadi dari 0 umpamanya atau dari V0 ya, bisa jadi dari V0 sampai P. Ya.
Dari V0 sampai P. Nah, tentu ini akan sama dengan M kali setengah P kuadrat. Ya. P kuadrat. Ya. Ini kita batasi dengan tanda mutlak ya. Ya. Nah, ini tidak lain adalah perubahan energi kinetik. Ya. M, nah setengahnya bisa kita pindah ya. Setengah M P kuadrat dikurang P0 kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah perubahan energi kinetik. Ya. Jadi ternyata usaha itu sama besarnya dengan perubahan energi kinetik. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi dengan bantuan diferensial dan integral, kita bisa mendapatkan hubungan antara perpindahan, kecepatan, percepatan menggunakan hitung diferensial. Kita juga bisa menggunakan hitung diferensial itu untuk menentukan gaya dari perubahan momentum dan juga daya dari usaha. Nah, ya. Jadi ada 5 besaran yang bisa kita tentukan menggunakan diferensial. Tapi kita bisa menggunakan hitung integral untuk mendapatkan kecepatan dari percepatan, perpindahan dari kecepatan, perubahan momentum dari gaya, usaha dari gaya, ya, dan juga tentunya, ya, tentunya juga dari daya menjadi usaha, ya. Nah, untuk gerak 3 dimensi di dalam sistem koordinat kartesian, sebetulnya hampir sama dengan 2 dimensi. Bedanya hanya kalau tadi perpindahan kita buat sebagai fungsi dari X, Y, dan T saja, maka pada 3 dimensi itu perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, momentum, daya, perubahan energi, itu semuanya bisa kita tulis sebagai fungsi dari X, Y, Z, dan T. Ya. Nah, mari kita perhatikan bahwa
komponen dari perpindahan kita tulis sebagai IXT plus J, YT plus KZT. Ya. Dan kecepatan bisa kita tulis sebagai IVXT plus JVYT plus KVZT. Ya. Nah, dan apabila diberikan suatu kasus diketahui persamaan perpindahan sebagai fungsi waktu, maka kita bisa mendapatkan kecepatan itu sebagai turunan ya diferensial dari perpindahan terhadap waktu. Ya. DXT, DYT, DZT. Ingat, X ini bisa jadi tidak hanya fungsi T, tapi juga mungkin fungsi X, Y, dan Z. Ya. Bisa aja kasusnya seperti itu. Bisa juga fungsi eksponensial, bisa juga fungsi sinusoidal. Ya. Nah, lalu apabila kita diberikan ya kecepatan sesaat dari suatu benda, maka kita bisa mendapatkan perpindahan itu dengan cara mengintegralkan. Sehingga integralnya itu integral Px dt I ditambah J integral Py dt ditambah K integral Pz dt. Jadi hanya menambah satu komponen Z saja. Ya. Begitu seterusnya apabila kita diberikan ya percepatan atau gaya ya. Kalau percepatan dengan gaya ke V itu kan hanya tinggal mengalihkan dengan massa ya. Ya, kalau kecepatan yang diberikan, komponen kecepatan itu untuk 3 dimensi tentu IAX plus CDY plus KDZ. Nah, sehingga kecepatannya kita integralkan. Ya, integralkan terhadap waktu satu kali. Ya. Tapi sebaliknya, apabila kecepatan yang diberitahukan, maka percepatannya kita tentukan menggunakan hitung diferensial. Jelas ya? Nah, itu untuk kinematika. Untuk dinamika, ya, selain dari besaran perpindahan kecepatan dan percepatan, itu juga ada gaya, perubahan momentum, usaha, energi, dan daya. Ya. Nah, bedanya dari 2 dimensi tadi hanya bertambah satu komponen. Ya. K dpzdt. K dvkdt. Ya. Oke. Nah, sehingga gaya kita tulis sebagai M IAX plus J AY plus KDZ. Gitu ya. Nah, sama saja sebetulnya dengan yang tadi. Kalau pada 2 dimensi sudah dikuasai, maka untuk ke dimensi tinggal ya, tinggal menambah satu komponen lagi untuk semua besaran ini. Nih. Itu untuk penjelasan materinya secara singkat seperti itu. Perlu Ibu tekankan kembali bahwa walaupun di dalam permasalahan secara umum kita hanya mengatakan X sebagai fungsi T, Y sebagai fungsi T. Ya. Tapi bisa jadi lebih komplit. Fungsi T itu, X itu bisa sin omega T umpamanya. Y itu bisa cos omega T atau kotangen omega T umpamanya. Bisa saja seperti itu. Jadi
Tolong dipelajari kembali kalkulus ya. Turunan fungsi kuadrat itu seperti apa, integral fungsi kuadrat itu seperti apa, ya. Karena Ibu tidak mungkin mengulangi kembali. Ya, kita tinggal menerapkan di sini. Bagaimana cara mengintegralkan kalau hanya satu suku? Tapi bagaimana pula mengintegralkan kalau umpamanya AT kuadrat plus T dalam kurung dikuadratkan. Bagaimana mengintegralkannya? Bagaimana mendiferensialkannya? Tolong Anda cari ya. Jadi jangan sampai nanti salah menyelesaikan kasus hanya karena tidak paham matematiknya. Jelas ya? Nah, selanjutnya silakan Ananda simak. Simak penjelasan Ibu ini. Baca juga bahan ajar yang didapatkan di e-learning dan silakan dibuat catatan kuliah, dikerjakan latihan di modul 3. Ya. Kerjakan latihan di modul 3. Lalu diupload sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan di dalam e-learning. Nah, demikian penjelasan materi Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, dan mengerjakan latihan boleh dilakukan secara berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.